Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United dibantai Liverpool karena backnya yang tampil lawak. Sementara Erling Haaland sepakat bergabung dengan Manchester City. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Klub raksasa Malaysia Johor Darul Takzim terus membuat kejutan di grup 1 Liga Champions Asia 2022. Mereka berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan Ulsan Hyundai dengan skor 2-1. Sebelumnya JDT juga mengalahkan wakil Tiongkok yakni Guangzhou FC dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Dua kemenangan ini membuat sang pelatih Benjamin Mora terkejut. Mora nggak menyangka kalau anak-anak asuhnya bisa meraih dua kemenangan beruntun atas dua klub top Asia. Sementara itu besok JDT akan bertanding menghadapi Kawasaki Frontale. Kontrak Alexander Lacazette di Arsenal akan berakhir di musim ini. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda kalau skuad The Gunner akan memperpanjang kontraknya. Kabarnya Lacazette sedang berdiskusi dengan sejumlah klub. Lacazette mengaku ingin bermain di kompetisi Eropa khususnya Liga Champions. Alasannya karena Arsenal selalu gagal menembus Liga Champions dalam 5 tahun terakhir. Manchester City dikabarkan selangkah lagi merekrut bintang Borussia Dortmund Erling Haaland. Kabarnya klub asuhan Pep Guardiola ini sudah mencapai kesepakatan dengan sang bomber. Menurut laporan dari Daily Mail, banyak klub yang mengantri untuk mendapatkan Haaland. Sayang Haaland kesulitan pindah karena tuntutan gaji yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, skuad The Citizens diklaim sanggup memenuhi gaji Haaland. Mereka disebut akan menggaji Haaland sekitar 500.000 pounds per pekan. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengumumkan kalau kompetisi Liga 1 akan digelar pada bulan Juli mendatang. Rencananya Iryawan menggelar kompetisi tersebut di tanggal 27. Nantinya Liga 1 musim 2022-2023 masih diikuti oleh 18 klub termasuk 3 klub promosi seperti Persis Solo, Rans Cilegon FC, dan Dewa United. Iryawan bilang sebelumnya kompetisi nanti akan diadakan turnamen pramusim yakni Piala Menpora. Selasa kemarin Barcelona menelan kekalahan saat menjamu Cadiz di Camp Nou. Saat itu skuad Blaugrana dipaksa menyerah lewat gol tunggal dari Lucas Perez. Barcelona sendiri sebenarnya punya satu laga tunda. Akan tetapi sang pelatih Xavi Hernandez memberi isyarat mundur dalam perburuan trofi La Liga. Xavi beralasan kalau Barcelona terlalu larut dalam tren positif sebelumnya. Kini Barcelona harus waspada mengingat koleksi poinnya sama dengan Sevilla dan Atletico Madrid. Perusahaan investasi asal Bahrain Investcorp kabarnya sudah bernegosiasi dengan AC Milan. Kabarnya Investcorp akan mengakuisisi Rossoneri seharga 1 miliar euro. Seandainya akuisisi berjalan lancar, maka AC Milan akan mendapat dukungan finansial yang kuat. Hal ini mendapat tanggapan dari sang pelatih Stefano Pioli. Pelatih asal Italia ini menyebut kalau dia lebih berfokus dengan hasil di lapangan. Villarreal menjadi tim kuda hitam Liga Champions. Sebab klub berjuluk kapal selam kuning ini berhasil lolos ke semifinal dengan mengalahkan sejumlah tim raksasa. Oleh sebab itu di partai semifinal nanti Villarreal membutuhkan dukungan dari para supporter. Kabarnya mereka akan mensubsidi 3.000 supporter untuk tandang ke Anfield. Nantinya Villarreal akan memberikan sekitar 300 euro kepada tiap supporter yang dimana itu sudah termasuk tiket pesawat, asuransi, dan tiket pertandingan. Gelandang Burnley Ashley Westwood harus mengalami kejadian mengerikan. Kejadian ini terjadi pada pertandingan pekan ke-33 Premier League melawan West Ham United. Saat itu Westwood berduel memperebutkan bola dengan Nikola Vlasic. Kerasnya duel tersebut membuat Westwood mengalami patah kaki dan terbaring kesakitan. Vlasic yang melihat hal tersebut bahkan langsung terduduk dan menangis. Kini Westwood mendapat penanganan medis dan diharapkan bisa pulih dengan cepat. Hari Senin kemarin Egy Maulana mengunggah sejumlah momen bersama keluarga di Instagramnya. Hal ini mengindikasikan kalau Egy sedang berada di Indonesia. Dugaan ini semakin kuat setelah kakak Egy juga mengunggah foto kebersamaan keluarga tersebut. Sebelumnya Egy dikabarkan melakukan mogok main di FK Senika. Alasannya karena klub belum membayar gaji para pemain termasuk Egy. Krisis Senika yang semakin memburuk membuat Egy disarankan untuk mencari klub baru. Barcelona U18 berhasil menjuarai turnamen International Youth Championship 2022. Pada laga tersebut, skuad Blaugrana Muda mengalahkan Atletico Madrid U18 dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol tersebut dilesakan lewat Xavier Moreno Hernandez saat laga baru berjalan 1 menit. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor nggak berubah untuk kemenangan Barcelona. Setelah turnamen tersebut, kedua tim langsung bertolak ke Spanyol dini hari tadi.
Timnas Indonesia All-Star berhasil keluar sebagai juara 3 di turnamen International Youth Championship. Pada laga tersebut, skuad Garuda Muda menekuk Bali United U18 dengan skor 2-1. Dua gol timnas dicetak oleh Salmani di menit ke-11 serta Brilian Aldama di menit akhir pertandingan. Sebelumnya di pertemuan pertama, skuad Garuda juga menang atas Bali United. Saat itu mereka melibas skuad Serdadu Tridatu Muda dengan skor telak 3-0. Beberapa pekan terakhir banyak isu beredar terkait masa depan Nicolo Zaniolo di AS Roma. Kabarnya Zaniolo bakal hengkang di jendela transfer musim panas nanti. Walaupun mencetak hat-trick ke gawang Bodo Glimt, penampilan Zaniolo di musim ini masih jauh dari ekspektasi. Seandainya gagal ke Liga Champions, klub akan melego para pemain termasuk Zaniolo. Situasi tersebut pun membuat sejumlah klub berminat untuk mendatangkannya. Akan tetapi Zaniolo mengaku cuma mau bergabung dengan AC Milan. Manchester City memberikan penawaran menggiurkan untuk Erling Haaland. Mereka menawarkan gaji 500.000 pound sterling per minggu dan gaji termahal di Premier League. Manchester City berharap bisa mengaktifkan klausul rilis Haaland senilai 63 juta pound sterling. Kabarnya kesepakatan tersebut bisa dilakukan minggu depan. Seandainya resmi bergabung, maka Haaland akan mengalahkan gaji sang playmaker yakni Kevin De Bruyne. Liverpool melanjutkan tren kemenangan pada laga tunda pekan ke-30 Premier League. Bertanding di Stadion Anfield, skuad The Reds melibas Manchester United dengan skor telak 4-0. 4 gol Liverpool dilesakan oleh Luis Diaz, Sadio Mane, dan brace dari Mohamed Salah. Di laga ini Setan Merah bermain buruk dan cuma mencatatkan 28% penguasaan bola saja. Alhasil sampai peluit dibunyikan, Setan Merah gagal mencetak satu pun gol. Hasil ini membuat Liverpool menyalip Manchester City di puncak klasemen. Pada laga kali ini terdapat skill yang dipertontonkan oleh kiper Liverpool yakni Alisson Becker. Saat itu pada menit ketiga pertandingan, Alisson mampu melewati Bruno yang berusaha merebut bola darinya. Mohamed Salah menjadi aktor kemenangan Liverpool di laga melawan Manchester United. Saat itu Salah mampu mencetak brace di menit ke-22 dan 85 pertandingan. Tambahan 2 gol tersebut membuat Salah menyamai torehan legenda Liverpool yakni Steven Gerrard. Salah kini sudah mencetak 9 gol ke gawang Setan Merah. Di jendela transfer musim dingin kemarin, Liverpool mendatangkan winger asal Kolombia Luis Diaz. Saat itu Diaz diboyong dari Benfica seharga 45 juta euro. Gak disangka Diaz langsung nyetel dengan gaya permainan Jurgen Klopp. Alhasil winger berusia 25 tahun ini sudah mengkoleksi 3 gol dari 8 laga Premier League. Torehan gol itu mampu menyamai Jadon Sancho yang sudah memainkan 28 laga. Padahal Sancho didatangkan dengan mahar selangit yakni 85 juta euro. Penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo absen pada laga melawan Liverpool. Ronaldo terpaksa mangkir karena masih sangat berduka. Sebelumnya mantan bintang Real Madrid ini harus kehilangan anak laki-lakinya yang meninggal dunia. Ronaldo pun mendapat dukungan gak terkecuali dari para fans Liverpool. Para supporter terlihat memberikan dukungan kepada Ronaldo untuk segera bangkit. Hari Minggu kemarin Real Madrid meraih kemenangan dramatis atas Sevilla. Kini El Real juga semakin gak terkejar di puncak klasemen dengan mengkoleksi 75 poin. Real Madrid juga hampir dipastikan juara mengingat Barcelona tertinggal 15 poin dan menyisakan 8 pertandingan saja. Sementara itu pelatih El Real Carlo Ancelotti pun merasa beruntung. Selain itu Ancelotti juga berterima kasih kepada Real Madrid karena memberikannya kesempatan untuk kembali melatih. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 6 pemain yang berkarir di luar negeri untuk berlaga di SEA Games. Akan tetapi 6 pemain tersebut nggak kunjung hadir. Alasannya mereka masih membela klubnya masing-masing. Apalagi kompetisi domestik masih terus berjalan. Akan tetapi 3 di antaranya dikabarkan bakal segera bergabung. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam. Sementara 3 lainnya yakni Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Sadil Ramdhani belum terdengar kabarnya. Inter Milan berhasil meraih kemenangan pada leg kedua Coppa Italia. Pada laga tersebut, skuad Nerazzurri melibas sang rival AC Milan dengan 3 gol tanpa balas. Baru berjalan 4 menit laga, Lautaro Martinez sudah menjebol gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Martinez kembali mencetak gol 5 menit jelang babak pertama berakhir.
Lalu di babak kedua giliran Robin Gosens yang mencetak gol penutup kemenangan. Hasil ini memastikan Inter Milan lolos ke final. Sementara itu pada laga kali ini Adriano terlihat hadir ke stadion dan mendapat sambutan dari supporter. Masa depan Eden Hazard di Real Madrid masih menjadi tanda tanya. Alasannya Hazard sering mengalami cedera dan sejak tahun 2019 sampai saat ini baru memainkan 65 pertandingan. Hal ini terus bisa berlanjut mengingat kontrak Hazard di Santiago Bernabeu baru berakhir di tahun 2024. Akan tetapi Hazard berencana hengkang untuk membuktikan dirinya belum habis. Kabarnya Hazard akan pergi seandainya Presiden Real Madrid Florentino Perez menginginkannya untuk hengkang. Fulham kembali promosi ke Premier League setelah mampu menang atas Preston North End. Saat itu skuad The Cottagers mampu melibasnya dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Kembalinya Fulham promosi nggak terlepas dari peran bomber mereka yakni Alexander Mitrovic. Bomber asal Serbia ini mampu menjadi top skor dengan mampu mengemas 40 gol. Sebagai informasi, Fulham sendiri dijuluki sebagai klub yoyo karena sering mondar-mandir selama satu musim Premier League maupun divisi Championship. Real Madrid berhasil comeback pada laga big match melawan Sevilla beberapa hari lalu. Saat itu Karim Benzema menjadi pahlawan dengan mencetak gol di masa injury time. Setelah kemenangan tersebut, skuad El Real merayakannya dengan berselebrasi di ruang ganti. Akan tetapi saat semua pemain El Real berselebrasi, Bale justru terlihat diam mematung. Gak cuma itu, ekspresi Bale menunjukkan kalau dirinya gak bahagia berada di sana. Guys, kita bacain komentar ini dari Takasina. Akhirnya nemu juga channel yang bahas berita bola harian. Iya guys, kalian harus subscribe, like, dan juga komen ya. Nah, buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.